Selamat berjumpa dengan mata kuliah mesin konversi energi atau yang disingkat dengan MKE kelas E. Jadi ada kelas A, B, C, D dan saya adalah kelas E. Kalau Anda ingin tahu apa saja yang dipelajari di MKE, Anda boleh mendownload RPS-nya. Itu sudah ada di daring yang pertama itu sebelum presensi itu ada RPS di situ, RPS ya. Anda boleh mendownload lalu membaca apa saja materi yang ada di MKE. Baik, karena ini adalah pertemuan pertama, kita mulai saja. Apa itu mesin konversi energi ya? Kita harus tahu dulu definisinya apa ya, kita buka slide-nya ya. Ini mesin konversi energi ya. Pengertian energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energy is the capacity for doing work ya. Hukum termodinamika pertama mengatakan bahwa energi itu kekal. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya bisa dikonversikan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, karena energi artinya adalah seperti itu, kemudian depannya adalah ada mesin konversi, ya jadi mesin konversi energi adalah mesin yang dapat mengkonversi atau mengubah bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain. Lalu sebelum lebih jauh mendalami mesin konversi energi ini, kita lebih sedikit masuk ke dalam energi, yaitu klasifikasi energi ya. Energi ternyata hanya dibagi dua saja, yaitu energi dalam transisi, yaitu energi yang sedang bergerak melintasi batas, kemudian energi yang tersimpan ya, energi yang tersimpan dalam suatu sistem dan tersimpan dalam bentuk massa atau medan gaya. Jadi yang satu adalah energi dalam bergerak atau sedang melintasi suatu sistem. Tapi yang satu energi yang masih santai-santai ya, yang masih belum bergerak, belum apa. Ya, jadi hanya dua saja, energi yang sudah bergerak sama energi yang belum bergerak. Nah, dari klasifikasi ini maka kita mempunyai diagram bentuk-bentuk energi seperti ini. Nah, jadi energi ini bentuk ya. Kalau tadi dikelompokkan menjadi dua, itu energi yang sedang berjalan melewati batas sistem dan energi yang belum bergerak. Ya. Tapi kalau bentuk-bentuk energi itu adalah seperti ini. Jadi jangan sampai kebolak-balik. Kalau misalkan sebutkan bentuk-bentuk energi, ya Anda menyebutkannya ini. Jadi energi itu dibagi energi potensial, energi kinetik. Nah, Anda sudah pada paham belum? Saya yakin dan saya kira Anda semua sudah tahu artinya, karena energi-energi ini pernah dibahas. Ada di fisika, ada di mekanika fluida, ada di perpindahan panas, ada di termo juga ada. Jadi saya pikir Anda semua sudah paham bentuk-bentuk energi. Kalau energi kinetik ya karena kecepatannya ya kan. Ya bagi yang sudah lupa buka kembali, atau
mencari di Google, ketik saja apakah energi kinetik, nah itu langsung nanti muncul banyak pilihan di situ. Energi potensial adalah energi karena ketinggian biasanya, ya kan? Karena memiliki kedudukan, memiliki posisi yang tinggi, dia memiliki energi potensial. Energi panas yaitu ya panas, ya kan? Panas itu bisa bersumbernya dari matahari misalkan, atau dari api, ya, atau dari gesekan dan lain sebagainya. Energi elastis itu energi yang timbulkan karena sifat yang elastis. Jadi misalkan dia ditarik, dia akan memiliki energi, ya kan? Kalau dilepas, dia akan melepaskan energi ketika menuju ke seimbangan. Energi cahaya sudah tahulah, misalkan matahari, energi suara ini juga memiliki energi, ya kan? Hanya saja kadang-kadang kita belum bisa memanfaatkan energi suara. Andaikan kita bisa mengubah energi suara ini menjadi energi listrik, wah, kita setiap hari ini sudah ngomong banyak sekali. Setiap hari sudah bercerita banyak sekali, mungkin kita akan kaya raya dengan listrik. Ya kan? Ya, ini merupakan suatu tantangan bagi Anda generasi muda. Karena zaman perkembangan teknologi, siapa tahu Anda menemukan alat yang merubah energi suara ini, ya kan, menjadi energi listrik atau energi yang dapat dimanfaatkan. Seperti ledakan bom. Wah, itu suaranya itu menggelegar. Itu energinya sangat besar sekali. Dan lain sebagainya, di sini banyak sekali ada energi listrik, energi magnet, energi mekanik, energi kimia, dan lain sebagainya. Anda boleh cari sendiri definisinya di internet di sana. Atau pada mata kuliah sebelumnya, karena sudah ada sebelumnya. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu ini bagannya, ya, bagan klasifikasi sumber energi. Ada karakteristik, jenis, klasifikasi, dan sumber energi. Nah, karakteristik energi itu dibagi dua. Sifatnya apa? Ini karakteristik, ini sifatnya, kan? Sifatnya adalah bisa diperbarui sama tidak bisa diperbarui. Kalau jenisnya tadi jenisnya ada transisional yang sedang melewati batas, sama yang belum bergerak melewati batas yang masih tersimpan saja. Ya kan? Tadi sudah itu masuk dalam jenis-jenis energi. Jadi jangan menyebutkan kalau jenis-jenis energi itu adalah ini bukan, ini bentuk-bentuk energi. Kalau jenisnya, Anda harus ingat jenisnya adalah ini, yang transisional sama yang masih tersimpan. Yang sedang bergerak menembus sistem sama yang masih tersimpan, itu jenisnya. Nah, kalau klasifikasi energi, ini ada mekanik, listrik, elektromagnetik, kimia, nuklir, panas. Nah, itu. Ya, ini klasifikasi energi ini bisa masuk ke sini nih. Nah, mirip bentuk-bentuk kan, ini ada bentuk energi, bentuk mekanik. Itu klasifikasi energi, ya. Kemudian sumbernya. Lah, sumbernya ini juga hanya dari dua saja, tidak banyak. Sumbernya dari ini celestial, ya, celestial atau perolehan income energi. Kemudian yang satu adalah energi modal atau kapital energi. Ya, nanti kita lihat apa itu, apa perolehan, apa itu energi modal, ya. Ini sumber tadi, ya, sumber energi tadi berasal dari bumi, ya, ada berasal dari bumi. Kemudian yang satu berasal dari luar bumi. Ada yang berasal dari bumi, ada yang berasal dari luar
bumi. Yang berasal dari bumi terestrial itu renewable energy, energi yang dapat didaur ulang. Dibagi dua juga, ini non-renewable sama renewable. Kalau non-renewable ya seperti kita ketahui ini tidak dapat diperbarui dan gampang habis. Sebetulnya mereka terbentuk terus, tetapi lama membentuknya sama lama penggunaannya itu lebih cepat penggunaannya, sehingga terproduksinya minyak bumi, misalkan terproduksinya batu bara, terproduksinya gas alam itu lebih lama daripada manusia mempergunakannya, sehingga dia akan habis. Andaikan terbentuknya seimbang dengan yang dipergunakan, maka tidak cepat habis, ya kan? Karena tumbuh-tumbuhan dan lain makhluk hidup yang sudah meninggal semuanya bertahun-tahun akan menjadi energi. Nah, itu jadi non renewable dan renewable. Sedangkan yang berasal dari luar bumi adalah energi yang sifatnya tidak bisa habis. Contohnya energi surya, energi kosmis, ya kan? Ya, itu yang paling kita sering pakai adalah ini, yaitu energi matahari, ya, energi matahari. Oke, itu sekilas, hanya mengingat kembali saja tentang bentuk-bentuk, tentang klasifikasi dan sumber-sumber energi. Kita tidak membahas lebih mendalam, Anda bisa pelajari sendiri karena ini bersifat bacaan, ya, bacaan. Jadi Anda bisa mencari dari berbagai sumber, menambah diri sendiri, memperkaya sendiri dari berbagai referensi, ya. Kita lanjut ke karakteristik energi. Nah, yang tadi ada yang dapat diperbaharui, ada yang tidak dapat diperbaharui. Ya kan? Tadi sudah katakan begitu. Energi yang tersedia secara kontinu. Nah, itu termasuk dalam dapat diperbaharui atau regeneratif. Setelah dimanfaatkan untuk sumber energi dengan proses alam dapat dimanfaatkan untuk proses berikutnya. Jadi berkelanjutan, terus-menerus dapat digunakan. Contohnya energi matahari, energi panas bumi, energi laut, energi angin mestinya juga bisa, energi air mestinya juga bisa, ya. Itu contoh-contoh renewable energi atau energi biomasa, itu juga bisa. Selama masih ada tumbuhan, ada biomasa. Lalu energi yang tidak dapat diperbarui, energi yang disediakan alam dengan jumlah terbatas, ya tadi sudah lah, ya, kayak minyak bumi, gas alam, batu bara, itu sudah sangat terbatas karena terbentuk waktu terbentuknya dengan waktu digunakannya itu lebih cepat menggunakannya. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ini energi panas. Energi yang dapat menghasilkan panas. Ya, yang paling kita rasakan ya kalau Anda berjemur. Sekarang kan zamannya COVID. Nah, kalau Anda berjemur itu kan merasakan panas. COVID pun mati karena panas, ya, karena kena energi panas, yaitu energi matahari. Kelebihannya tentu murah. Apakah Anda membayar berjemur? Enggak, toh? Gratis. Dan gampang didapat. Iya, kita mendapat berdiri saja tubuhnya sudah mendapatkan energi panas. Hanya bagaimana kita mengubahnya itu yang paling penting. Tapi energi ini dalam murah meriah. Di Indonesia adalah berada di daerah Khatulistiwa, sehingga sepanjang hari kita kesinaran matahari. Terkecuali pas musim-musim hujan seperti ini.
Kalau musim hujan seperti ini ya sering mendung, ya kan? Sering mendung sehingga kita tidak memperoleh energi panas. Lalu kekurangannya waktu berpengaruh dari pencahayaan. Ya ini terbatas waktu tadi ya kan, mendung sudah tidak dapat. Malam hari juga tidak dapat. Yang paling umum untuk mengubah energi panas menjadi listrik itu yang paling dijual pasaran bebas itu adalah solar cell atau solar panel. Anda boleh saja membeli solar panel itu kemudian dipasang entah di atap, entah di halaman, lalu bisa menghasilkan listrik. Listriknya bisa untuk penerangan. Tuh. Tapi kalau itu bukan panas, sebetulnya yang dipakai kalau solar panel itu adalah cahayanya, cahaya matahari. Kalau yang betul-betul menggunakan panas matahari adalah solar kolektor. Ya, solar kolektor itu pemanas air atau mengubah air menjadi uap dengan menggunakan panas matahari. Pemanas air misalkan untuk hotel atau untuk rumah Anda sendiri bisa memasang solar kolektor di atap. Ketika matahari bersinar terang, maka akan ada panas di situ. Nah, panasnya tersimpan di dalam air. Airnya menjadi hangat, jadi ketika malam hari atau pagi hari Anda memakai air itu untuk mandi masih terasa enak, hangat, tidak kedinginan. Ya. Nah, ini pemanfaatan sebagai media pengering ya. Kalau matahari yang secara umum ya kita sebagai pengering kan, menjemur baju, menjemur hasil pertanian, menjemur padi, menjemur jagung dan lain sebagainya. Itu yang paling sering untuk penjemuran. Dapat dijadikan sebagai bahan bakar. Kalau energi ini kok menjadi bahan bakar, ya ini mungkin ini dari panas dari bahan bakar yang terbakar ini ya. Jadi kalau energi panas sendiri ya masuk dijadikan bahan bakar ya tidak bisa ya mestinya ya. Maksudnya bisa untuk melakukan pembakaran. Ya, panas itu dengan adanya panas, suhunya tinggi, maka suatu zat bisa terbakar. Dapat dijadikan sebagai sumber energi lain, ya dengan mengkonversikan tadi, ya betul. Pemanfaatan misalkan panel surya atau solar cell, ya itu sudah ada tadi ya, sudah saya ceritakan. Ini masih membahas energi-energi terus, energi listrik. Energi listrik yaitu energi yang terdapat atau tersimpan pada arus listrik muatan yang bergerak. Contohnya ya peralatan elektronik, di situ pasti menggunakan energi listrik. Sumbernya dari mana? Dari generator atau baterai atau dinamo dan lain-lain. Kekurangannya cepat habis. Ya, cepat habis berkonversi ya kan. Jadi bukan habis hilang energi, bukan ya, tapi dia berkonversi. Mungkin menjadi cahaya, mungkin menjadi panas, mungkin menjadi gerak, dan lain sebagainya. Jadi dari energi listrik itulah bisa terkonversi menjadi energi gerak, misalkan putaran motor, bisa menjadi energi panas, misalkan setrika, ya kan, atau kompor listrik, atau rice cooker, dan lain sebagainya. Ya. Kelebihannya mudah didapat dengan cara mengkonversi energi ya. Pemanfaatnya bisa menghasil cahaya, bisa menghasilkan panas tadi ya, sudah bisa menghasilkan gerak. Ya, itu energi listrik. Saya tidak akan membahas banyak energi-energi di sini, tapi beberapa saja. Yaitu energi bunyi. Energi bunyi yaitu energi yang terdapat dalam bunyi atau suara petir misalkan. Sumbernya bisa alat musik, bisa pita suara manusia, bisa petir,
bisa ledakan, bisa petasan, dan lain sebagainya ya. Kekurangan, jarak jangkauan mempengaruhi bunyi yang didengar. Nah, kalau jaraknya semakin jauh, maka energinya semakin kecil. Semakin dekat dengan sumber energi, dengan sumber suara, maka energinya besar. Nah, kelebihannya dapat didengar oleh panca indera. Dapat digunakan untuk mengukur dalamnya laut. Ya, ini pakai teknologi yang untuk mengukur kedalaman laut ya. Kemudian dapat dimanfaatkan dalam pembuatan speaker, mendeteksi keretakan pada logam. Nah, ini ada model-model. Nah, nanti kalau Anda ingin mendalami bagaimana kok suara bisa mendeteksi keretakan pada logam, nah, itu bisa Anda belajar lebih jauh, mencari referensinya, mencari sumber bukunya ya. Kita ke berikutnya, yaitu ke energi mekanik ya, yang paling sering kita dengar karena kita ini orang mesin, paling sering adalah energi mekanik. Apa sih energi mekanik kan gitu? Energi mekanik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena sifat geraknya. Energi mekanik terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial, energi yang dimiliki benda karena posisinya, kedudukannya terhadap suatu acuan. Sedangkan energi bumi tergantung pada benda, gravitasi bumi, dan ketinggian benda. Ya, itu. Jadi ada potensial yang memiliki benda karena posisinya, kedudukan terhadap suatu acuan, tapi juga ada potensial bumi yaitu MGH ya. Kita lanjut ke bentuk energi tadi sudah ya kan, energi kinetik persamaannya adalah seperti ini, energi potensial ini, energi pegas seperti ini atau elastis ya. Boleh mencari sendiri tambahannya ya. Energi kimia ya, energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam persenyawaan kimia. Makanan itu banyak mengandung energi kimia yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Energi pun terkandung dalam bahan minyak bumi, energi kimia ini ya kan, yang sangat bermanfaat untuk bahan bakar. Baik energi kimia dalam makanan maupun energi kimia dalam minyak bumi itu semuanya berasal dari matahari. Kenapa? Karena energi cahaya matahari ini sangat diperlukan untuk fotosintesis tadi, ya kan? Fotosintesis pada tumbuhan sehingga mengandung energi kimia. Nah, tumbuhan dimakan manusia dan hewan sehingga mereka akan memiliki energi juga. Nah, jadi asalnya mulanya dari matahari nih. Tumbuhan dan hewan yang mati miliaran tahun lalu menghasilkan minyak bumi itu. Jadi semuanya berasal dari matahari sebetulnya ini kan. Tumbuhan dan hewan mati bertahun-tahun menjadilah minyak bumi. Jadi sumbernya energi sebetulnya ini dari matahari, ya kan, energi kimia ini. Energi kimia dalam bentuk minyak bumi sangat bermanfaat untuk menggerakkan kendaraan, alat-alat pabrik ataupun kegiatan memasak ya di dapur ya. Kita lanjut lagi ke energi mekanik. Merupakan penjumlahan energi kinetik dan potensial atau putaran poros. Energi gelombang, energi yang ditimbulkan oleh gelombang atau isolasi. Energi listrik, energi yang ditimbulkan oleh karena adanya arus tadi sudah. Energi panas juga sudah ya. Ini sebetulnya kita mengulang saja, berarti kita hapus saja ini jilid saja slide ya. Energi magnetik yaitu energi yang ditimbulkan oleh medan magnetnya, itu B. Ini sudah dipelajari juga, ada di fisika ini. Energi akibat medan magnet.
Lalu energi elektrokimia, energi yang terkandung dalam baterai ini misalnya. Electromagnetic light energy atau light, energi yang berasal dari pancaran elektromagnetik yaitu radiasi. Contohnya radiasi matahari. Gampangnya ya radiasi radiasi surya ya. Itu bentuk energi tapi elektromagnetik. Oke, kita bisa memperdalam sendiri juga yang begini-begini, tidak rumit, hanya perlu diingat-ingat saja, kan? Tapi untuk memperkaya diri bisa mencari sumber lain. Kita lanjut. Lalu energi nuklir. Nah, ini energi nuklir ini yang agak sulit dibentuk, ya kan, terutama untuk pembangkit listrik karena di Indonesia masih pada ketakutan untuk membangun sebuah energi nuklir, pembangkit listrik tenaga nuklir, karena kita berada di daerah yang sering gempa. Jadi kalau gempa nanti takutnya reaktornya itu pecah atau apa sehingga keluar radiasi. Tetapi kalau seperti di Jepang itu mereka sudah canggih, ya bisa saja walaupun di daerah gempa mereka mempunyai energi pembangkit listrik ini dengan sumber energi pembangkit listrik ini dengan menggunakan energi nuklir. Energi dalam bentuk energi tersimpan yang dapat dilepas akibat interaksi partikel dengan atau di dalam inti atom dalam satuan jutaan elektron reaksi. Pada reaksi nuklir dapat terjadi puluhan radioaktif, fisi dan fusi. Ini gambarnya ini ya. Ini gambarnya. Nah, kalau Anda tertarik dengan ini boleh, ya kan? Anda belajar tentang energi nuklir. Energi nuklir untuk kesehatan misalkan, ya kan? Kalau Anda mau kreatif, bagaimana kita memanfaatkan energi untuk bidang kesehatan, kan gitu. Karena sekarang ini sedang sangat perlu orang menjadi sehat akibat adanya COVID. Kita lanjut ke bab berikutnya, ini masih bacaan-bacaan semua. Energi nuklir itu pada reaktor ada yang disebut reaktor air didih atau boiling water reactor yang disingkat BWR ya. Jadi ini pembangkit listrik tenaga nuklir ya. Pembangkit listrik tenaga nuklir itu ada yang disebut reaktor air didih. Nah, air ringan H2O memainkan peranan yang penting baik sebagai moderator maupun sebagai pendingin. Sebagian dari air ringan tersebut mendidih di dalam bejana tekan, menghasilkan campuran air dan uap, lalu uap keluar dari reaktor. Uap yang dihasilkan itu langsung masuk ke dalam turbin uap. Nah, tadi ya nanti kita akan tahu turbin uap. Turbin uap itu adalah memutar generator. Generator menghasilkan listrik. Lalu uap yang keluar dari turbin dikondensasikan di dalam kondenser dan diumpankan kembali ke dalam reaktor. Jadi dia bersifat sistemnya adalah closed system karena menggunakan kondenser. Jadi ada reaktornya, reaktor di situ adalah sebagai ketel uap, sebagai boilernya di situ membangkitkan uap. Ya, kemudian dipakai di turbin. Setelah dipakai, dia sebagian mengembun atau seluruhnya mengembun, masuklah ke kondenser, lalu diputar lagi ke reaktor, menghasilkan uap lagi dan seterusnya dan seterusnya. Air yang tidak diuapkan di dalam bejana reaktor terakumulasi di bagian bawah bejana dan bercampur dengan air umpan yang dipompa balik. Desain pabrik memiliki output listrik bersih itu bisa mencapai 1,35 gigawatt.
Ya, sedangkan BWR 1,1 gigawatt, 3,293 gigawatt tenaga panasnya. Jadi BWR bisa menghasilkan 1,1 gigawatt. Tenaga panas yang digunakan di BWR adalah 3,293 gigawatt. Ya. Oke, kita lanjut. Ini bahkan sumber energi saja, ya kan? Ini bahkan sumber energi. Ya, nanti Anda bisa mendownload di daring PDF saya, ya. Ya, karena ini bahkan ya Anda mau tidak mau harus menjiplak seperti itu. Kalau nanti keluar di UTS atau keluar di UAS umpamanya, ya kan, sumber-sumber energi dari mana tidak dapat yaitu ada dua, tidak dapat daur ulang, dapat daur ulang, berasal dari terestrial dan ekstraterestrial. Ya, bagannya ada seperti ini. Anda bisa didapatkan nanti dari saya di daring. Tapi kalau mau cari sendiri juga ada itu di internet. Ya, kalau Anda mau mencari sendiri, ini ada di internet. Kita lanjut saja, ya. Anda bisa sendiri. Nah, kita lanjut ke turbin uap. Ya, kita belajar sedikit tentang turbin uap. Turbin uap adalah turbin yang digerakkan atau diputar oleh uap, ya kan? Ya, namanya saja turbin uap, pasti turbin itu diputar atau digerakkan oleh uap. Komponen turbin uap secara sederhana itu ada poros, ada piringan roda, ada sudu dan alat kontrol. Sedangkan siklus yang dipakai oleh turbin uap adalah siklus Rankine. Anda pernah mendengar belum? Siklus Rankine. Kalau belum berarti Anda belum pernah mengambil termo. Ya kan? Kan termonya pada dapat A. Ya, berarti mestinya ingat. Siklus turbin uap yang dipakai adalah siklus Rankine. Siklus ini terdiri dari sisi pompa, jadi ada pompa, ada boiler, ada turbin uap itu sendiri, kemudian ada kondenser jika sistemnya tertutup. Jika sistemnya terbuka ya tidak pakai kondenser, jadi dia mengambil dari tempat terbuka, pakai pompa, lalu dimasukkan ke dalam boiler atau ketel, kemudian berubah menjadi uap, uapnya dipakai untuk memutar turbin. Kemudian dari turbin ini keluar, dibuang atau dimanfaatkan untuk keperluan lain, tetapi tidak perlu dimasukkan ke kondenser karena sistemnya terbuka. Ya. Sorry. Kita lihat seperti apa turbin uap itu. Nah, ini kalau Anda pengen lihat gambarnya ini. Jadi Anda lihat orangnya sekecil ini. Anda bisa membayangkan ini berapa besarnya. Ya, berapa besarnya ini. Ini ada sudu-sudunya. Ini sudu-sudu ini. Ini piringannya. Ya, piringannya. Nah, kemudian porosnya di daerah sini. Ya, ada poros di sini. Ya. Tuh. Ini tidak sekedar gambaran, apabila nanti siapa tahu dari Anda bekerja di pembangkit listrik tenaga uap. Itu suatu saat pasti akan di-maintenance. Kalau di-maintenance itu dibuka. Entah dia itu dibersihkan, entah dia dicek sudu-sudunya dan lain sebagainya, ya. Cek pelumasannya dan lain sebagainya. Itu biasanya sekian ribu jam itu harus di maintenance. Nah, itu Anda akan melihat betapa besarnya. Anda akan memahami itu semua, termasuk siklusnya, termasuk pelumasannya, termasuk perawatannya dan lain sebagainya. Anda harus tahu kalau bekerja di
pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan turbin uap. Kita sedikit saja, jadi sedikit ke turbin uap ini, yaitu ada bagian-bagian turbin uap, itu ada yang disebut stator dan ada yang rotor. Stator ini bagian-bagian yang fix atau diam, misalkan bantalan, kemudian rumah turbin, ya. Ini kalau rotor bagian-bagian yang berputar, ini ada bagian-bagian statornya nih. Ada regulator, ya regulator itu ada katup-katup di situ, ada rumah bantalan, ada cerobong asap, ada katup pengatur uap baru, governor, ya, rumah katup, pelat pembungkus, ini bodinya, pelat pembungkus itu bodinya, kemudian saluran uap bekas. Ini bagian-bagian yang tidak berputar. Lalu bagian-bagian yang berputar, kita sampai di bagian-bagian yang berputar saja dulu untuk pertemuan kali ini. Bagian-bagian berputarnya ini ada penggerak oli, ya, regulator. Tadi maksud saya bukan bantalan, tapi dudukan bantalan yang diam, ya. Kalau ini bantalannya ikut berputar, ya. Jadi dudukan bantalannya yang diam. Lalu packing poros itu dia juga ikut berputar, kemudian sudu-sudu dan kopling itu ikut berputar. Itu adalah sekilas bagian-bagian tentang turbin uap. Kita sampai di sini dulu dan Anda boleh mempelajari sendiri bagian ini sebelum untuk pertemuan berikutnya. Anda juga belajar sumber-sumber energi, bentuk-bentuk energi, karakteristik energi, dan lain sebagainya. Sampai di sini, ketemu di slide atau video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Iki pancen nasibku kudu nandang lara kaya mangkene remuk ati iki yen eling janjine ora ngira
lamis wae. Ke apa salah awakku iki, kowe nganti tega mlenjani janji. Apa marga dahanan uripku iki, mlarat bondo cecek karo uripmu. Aku nelongso merga kepatut tresno, ora ngira saiki citra. Aku nelongso merga kepatut tresno, ora ngira saiki